Halo guys, welcome back to Slotok ID dengan gue Philip Fidlarewanul di sini. Hari ini gue bakal ngebahas hal-hal yang perlu kita ketahui sebelum melakukan pendaftaran merek. Jadi bagi para pelaku bisnis, ini mungkin video yang tepat buat kalian kalau kalian ingin melaksanakan pendaftaran merek. Sebenarnya ini gue ambil dari berbagai sumber, tapi paling banyak ya gue ambil dari hukum online itu dengan judul langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum mendaftarkan merek oleh Abijaman Kurnia. Di sini kalau misalnya kalian buka di hukum online, kalian bisa baca artikelnya secara langsung. Kalian bisa coba untuk mencari topik-topik yang lain, tapi gue buatkan dalam bentuk yang mudah untuk didengarkan, jadi kalian bisa sambil melaksanakan aktivitas lainnya. Oleh karena itu, check this out. Nah, jadi di pasal 6 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi grafis atau UU MIG ini sebenarnya ya sudah menyatakan bahwa permohonan untuk lebih dari satu kelas barang dan atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan. Maksudnya apa nih? Jadi sebenarnya itu kalau kita pengen mendaftarkan merek ya, kalau kita ingin mendaftarkan merek tuh merujuknya ke UU MIG ini. Dan kalau misalnya kita ingin mengajukan permohonan untuk merek tadi, itu bisa diajukan dalam satu permohonan. Jadi prinsipnya itu permohonan dapat diajukan untuk lebih dari satu kelas barang dan atau jasa sesuai dengan ketentuan Trademark Law Treaty yang telah diratifikasi dengan Kepres 1797 tentang pengesahan Trademark Law Treaty. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemilik merek yang akan menggunakan mereknya untuk beberapa barang dan atau jasa. Jadi ini cuma penjelasan awalnya aja. Lalu untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek, pemilik merek harus mengisi formulir permintaan pendaftaran merek. Contoh formulir itu kita bisa dapatkan di ketika kita mengakses laman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Nah, selanjutnya kita akan melihat pada pasal 21 ayat 1 UU MIG. Permohonan pendaftaran merek ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan A. merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. B. merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. C. merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu atau indikasi geografis terdaftar. Jadi ya kalau misalnya kita ingin mendaftarkan merek, ternyata merek terdaftar. Kan gini, di Indonesia itu untuk merek itu dia first come first serve. Jadi siapa yang duluan ya dia yang dapatkan. Jadi kalau misalnya ternyata kita mau mendaftarkan merek, ternyata itu udah mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Ya misalnya perusahaan ABC ternyata ada juga logonya warna belakangnya hijau, tapi ada perusahaan lain juga namanya ABC logo belakangnya warnanya biru misalnya. Tapi karena pada pokoknya adalah itu perusahaan ABC, maka bisa saja itu ditolak. Kenapa? Karena ternyata merek itu sudah terdaftar milik pihak lain atau telah dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Atau juga bisa kalau misalnya itu ternyata merek terkenal yang memang sudah, yang walaupun dia belum mendaftarkannya, tetapi dia tuh sudah terkenal dan memang sudah dinikmatin oleh seluruh kalangan masyarakat misalnya gitu. Lalu juga ada merek terkenal milik pihak lain tapi barang dan atau jasanya itu tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu dan indikasi geografis terdaftar. Nah, jadi kita lihat lagi. Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Nah, kalau misalnya kita melihat nih, kalau misalnya kita melihat pasal 17 ayat 2 dari Permenkumham 67/2016 tentang pendaftaran merek, dijelaskan bahwa kriteria penentuan barang dan atau jasa sejenis dapat berupa barang dengan barang, barang dengan jasa, atau jasa dengan ditentukan berdasarkan pertama, sifat dari barang dan atau jasa, tujuan dan metode penggunaan barang, komplementaritas barang dan atau jasa, kompetisi barang dan atau jasa, saluran distribusi barang dan atau jasa, konsumen yang relevan atau asal produksi barang dan atau jasa. Nah, untuk itu memang sebaiknya sebelum menggunakan atau mendaftarkan merek Anda harus melakukan penelusuran apakah merek yang hendak Anda gunakan atau daftarkan sudah pernah didaftarkan oleh pihak lain. Hal ini gunanya apa sih? Jadi hal ini tuh untuk mengurangi kemungkinan timbulnya kerugian akibat penolakan permohonan pendaftaran merek Anda.
juga menghindarkan Anda dari timbulnya tuntutan hukum baik secara pidana maupun perdata di kemudian hari dari pihak yang memiliki merek yang memiliki persamaan dengan merek Anda. Nah, nanti kalau misalnya kalian mau coba untuk menelusuri merek tadi, ya kita dapat mengakses pangkalan data kekayaan intelektual yang disediakan oleh Kemenkumham, Direktorat Jenderal Kekayaan Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada sebenarnya linknya ada. Jadi kalau kalian tinggal search aja Kemenkumham DJKI, nanti itu keluar PDKI Indonesia DGIP. Atau kalian juga bisa menghubungi Kementerian Hukum dan HAM. CQ-nya tuh langsung ke Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang beralamatkan di Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Nomornya nanti kalian bisa search juga di internet. Nah, kalau misalnya kita melihat tugas-tugasnya Direktorat Merek dan Indikasi Geografis ini antara lain menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan indikasi geografis, serta fasilitasi komisi banding merek. Sebenarnya di video sebelumnya gue udah jelaskan sih apa aja tugas dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Lalu bisa nggak sih kalau misalnya kita dalam mendaftarkan merek itu kita memberikan kuasa kepada orang lain? Semisal gue nggak bisa, gue di suatu perusahaan ingin mendaftarkan merek tertentu, misalnya untuk produk A misalnya, karena gue ada halangan, gue coba untuk memberikan kuasa kepada karyawan untuk melakukan pendaftaran merek. Jadi setiap orang yang ingin menggunakan sebuah merek atau mengizinkan pihak ketiga untuk menggunakan merek milik orang tersebut dapat melakukan pendaftaran merek. Pendaftaran ini dapat dilakukan secara individu maupun melalui bantuan badan hukum. Nah, di samping itu, jika melihat ke dalam pasal 4 ayat 1 UU MIG, yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek adalah pemohon atau kuasanya. Jadi pemohon di sini itu adalah pihak yang mengajukan permohonan merek. Pemohon itu bisa orang perseorangan atau badan hukum yang mengajukan permohonan merek. Sementara yang dimaksud dengan kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah NKRI. Siapa sih yang disebut sebagai konsultan kekayaan intelektual ini? Nah, konsultan kekayaan intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kekayaan intelektual dan terdaftar sebagai konsultan kekayaan intelektual, serta secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan kekayaan intelektual. Dengan demikian, yang perlu kita pahami, kita dapat mengajukan sendiri permohonan pendaftaran merek tersebut atau juga bisa memberikan kuasa kepada konsultan kekayaan intelektual. Jadi kita nggak bisa sembarangan kayak kasih ke karyawan begitu. Nah, kalau misalnya perusahaannya berbentuk PT, yang dapat mewakili perusahaan untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek ya direktur atau konsultan kekayaan intelektual yang diberi kuasa oleh direktur. Jadi di sini kita paham apa aja sih yang perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum mendaftarkan merek, yaitu kita memastikan ada nggak sih merek yang sudah terdaftar atau sedang dalam tahap pengajuan yang pada pokoknya atau seluruhnya tuh sama dengan punya kita. Oke, kalau misalnya ada, ya kita coba untuk cari yang lain. Tapi kalau misalnya ternyata nggak ada, ya kita bisa mulai untuk mengajukan. Selain itu, untuk pihak yang akan melaksanakan permohonan itu ya dapat dipahami bahwa itu langsung oleh pemohonnya atau kuasanya, yaitu yang tadi konsultan kekayaan intelektual. Jadi nggak bisa sembarangan siapa yang akan menjadi kuasanya. Dan juga ini demi kepentingan untuk perlindungan merek. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan atau kalian curious, kalian penasaran dengan kelanjutan tentang undang-undang MIG ini, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Selain itu, kalian juga apabila suka dengan video ini, mohon untuk tinggalkan tombol like, share, dan subscribe. Dan kalau kalian merasa video-video ini bermanfaat, kalian bisa search video-video lainnya di channel YouTube ini. Gak perlu berlama-lama lagi. Salam demokrasi.